Nah, setelah menjelaskan siapa saja mereka yang akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta, saya sekarang akan mengajak Anda untuk berbincang dengan peneliti dari Indonesia Indicator terkait dengan perbincangan masyarakat di sosial media. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu apa sebenarnya Indonesia Indicator itu. Miliar warga dunia terhubung melalui internet dan dibagikan melalui sosial media menghasilkan big data. Bentuk data sangat bervariasi dan dikumpulkan real time. Indonesia Indikator mencatat 74-75% pemberitaan media massa berdampak langsung terhadap pilihan politik masyarakat. Serta 46% pemberitaan media massa menjadi sumber informasi masyarakat terkait partai politik. Indonesia Indikator ialah satu-satunya lembaga pengolah dan penganalisa big data di Indonesia. Intelijen Media merekam miliaran data dari lebih dari 2.000 pemberitaan di media online dan konvensional, dan merekam jutaan data dari percakapan media sosial. Melalui artificial intelligence atau robot, data diolah menjadi persepsi publik real-time yang disajikan dalam bentuk intelligent media management dan intelligent perception analysis. Media mapping melengkapi survei publik dan polling menggambarkan persepsi publik secara real-time. Dengan teori siapa yang mampu kuasai wacana publik maka ia akan menjadi pemenangnya. Indonesia Indikator terbukti akurat sejak Pilkada DKI Jakarta 2012, Pemilu Presiden 2014, dan Pilkada Serentak 2015. Kita sudah kedatangan Rustika Herlambang yang merupakan peneliti dari Indonesia Indicator. Selamat malam Mbak Rustika. Ya. Kita akan lihat bersama-sama seperti apa sih sebenarnya suara dari masyarakat di media sosial terkait dengan Pilkada DKI Jakarta. Ya, bicara tentang Pilkada DKI Jakarta, kalau kita bilang sekarang itu sedang hiruk pikuk. Mas Erik. Jadi hiruk pikuk di era silent of conversation. Jadi kalau kita lihat tentang Pilkada DKI, kita tahu bahwa Ahok saja dalam 1 bulan terakhir dibicarakan sebanyak 1.100.000 tweetan. Coba 1.100.000 tweetan dalam dari 460 status di Indonesia. Nah, ini adalah situasi bagaimana ketika Agus dan Anies belum muncul di media. Kita lihat bahwa ternyata politik itu sangat dinamis sehingga kalau beberapa waktu yang lalu Agus itu belum ada namanya, dalam beberapa waktu dia muncul. Dan dalam minggu ini Agus mendominasi sebesar 10%, kemudian Anies 5%, dan sementara itu Anies 5%. Ahok kemudian yang paling besar 85%. 85%. Ini untuk merah adalah share of voice, jadi cuitan dari masyarakat di sosial media untuk pasangan Ahok dan juga Jarot, atau untuk Ahok saja Mbak? Itu hanya Ahok saja. Hanya Ahok saja. Kemudian yang biru adalah untuk Agus Yudhoyono, sementara Anies adalah untuk warna coklat muda ini. Kemudian apa yang diperbincangkan, positif atau negatif dari grafik ini? Ya, itu bisa kita lihat seperti apa sih perbincangan, dan sebelum itu kita harus tahu sebenarnya siapa yang memperbincangkan mereka. Seperti apa demografinya misalnya. Nah, kita bisa lihat betapa yang namanya demografi dalam minggu ini Ahok misalnya dibicarakan hampir 50% perempuan. Kemudian Anies Baswedan dia sebanyak 25% dan juga Agus juga sebesar Agus Yudhoyono sebesar 30%. Ini berarti yang pink adalah perbincangan oleh perempuan, sementara untuk prianya yang warna hitam. Kenapa justru malah Agus Yudhoyono sedikit yang diperbincangkan oleh kaum perempuan, dikarenakan orang melihat dia memiliki fisik yang kata orang ganteng, begitu, menarik, begitu, muda. Nah, tapi kepada kenyataannya ketika kita bicara dalam skala yang lebih luas, dalam jutaan tweet atau cuitan yang tunjukkan kepada mereka, ternyata yang laki-laki ternyata lebih banyak untuk bicara tentang Agus. Dan kita juga bisa perbandingkan dengan bagaimana usia mereka. Apakah mereka anak muda, apakah mereka udah berusia tua. Dan situasi itu sangat dinamis karena setiap dalam minggu ini Pak Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono direspon justru 70% oleh mereka yang berusia 35%. 35 tahun ke atas 35 tahun ke atas. Ini berarti gitu. orang-orang di atas 35 tahun justru malah berbincang soal Anies dan juga Agus lebih banyak. Betul gitu. Sementara Basuki dia relatif
lebih banyak. Tetapi ini tidak bisa head to head karena Ahok memiliki jumlah cuitan yang jauh lebih banyak dibanding kedua kandidat tersebut gitu. Jadi 8 kali lipat dibanding sama yang lain-lain gitu. Jadi itu yang membuat gitu. Baik. Nah, kalau gitu mungkin kita bisa buka juga sebenarnya adalah bagaimana situasi masing-masing kandidat. Nah, pasti penasaran apakah ada robotnya atau tidak. Atau akun asli dari sosial media tersebut atau ya. tidak asli. Ya, kita lihat berdasarkan data Basuki Cahayapurnama dalam waktu 1 minggu terakhir. Jadi kita bisa tahu bahwa dalam 1 minggu terakhir itu sebanyak 75,5% itu adalah akun asli. Ini akun asli. Itu akun asli gitu. Jadi ketika kita bicara akun asli, kita tahu bahwa ternyata sentimen negatifnya sebesar 12%. Ini negatif. Betul. Kemudian yang biru. Itu positif dan tengahnya netral. Dan situasi ini sebenarnya sudah berkembang dari minggu lalu di mana sentimen Ahok sempat tinggi sampai 26% dan hari ini berubah menjadi 12% gitu. Sebentar, tadi dikatakan ini akun masyarakat asli, sementara ini ada robot. Maksudnya Betul. seperti apa, Mbak? Ya, jadi kalau akun robot itu kita klik, maka kita tahu bahwa sentimen negatifnya itu berubah menjadi 25% secara keseluruhan. Akun robot itu akun yang dibentuk khusus untuk melancarkan tweet-tweet tertentu betul. dengan tujuan tertentu. Ya, begitu. betul. Jadi akun robot itu sebenarnya dia tidak hanya akun robot, tapi dia adalah akun mesin yang dia dijalankan dengan mesin, di mana dalam waktu 1 minggu terdapat 2.300 cuitan terkait Ahok dan semua entah isinya apa gitu. Dan kemudian ada juga dari media kita sebut sebagai akun bukan akun robot, tetapi adalah karena dia tidak memasukkan unsur emosi yang ada di sana. Boleh kita ke Anies Baswedan terlebih dahulu? Betul. Kita bahas sebentar. Iya, jadi kalau Anies Baswedan dia sebanyak 64% oleh manusia dan kemudian sentimen negatifnya relatif kecil sekitar 9 atau 10% gitu. Nah, kemudian kita geser ke Agus betul. Nah, Yudhoyono. Sebenarnya kalau kita bicara tentang Anies itu kita lihat bahwa hashtagnya itu hanya Anies Sandi yang muncul gitu. Yang lain itu beragam gitu. Jadi kalau kita bicara tentang tim sukses nih hashtagnya harus lebih oke lagi misalnya gitu. Kita lihat untuk Agus Yudhoyono. Baik. Ya. Agus Yudhoyono ini ada sebanyak 69,7% itu ditweet oleh manusia, jadi hampir 70%. Kalau kita lihat manusianya saja gitu, itu ada sekitar sentimen negatifnya sebesar 12%. Seperti ini ya, ini betul. sisanya robot nah, ya. Kalau kita bicara tentang kesuksesan nih, tim netizen, kita lihat bahwa hashtagnya Agus Yudhoyono relatif lebih terfokus pada program-programnya Agus. Kita AHY, Agus Yudhoyono top, Hopeng Agus PKB, Warta Demokrat, kita AHY. Nah, kita bisa ini tahu. Ini lebih fokus. Betul ya. Gitu. Nah, ini adalah salah satu strategi bagaimana kita bisa tahu memantau kita ini sukses atau enggak. Kita nanti akan membahas soal sentimennya seperti apa. Apakah ini sentimen positif atau negatif dengan angka-angka seperti ini. Namun kita harus jeda terlebih dahulu. Mbak Rustika, kami akan kembali nantinya di beberapa segmen selanjutnya. Namun setelah ini pemirsa jangan lewatkan ada perbincangan Sylvia Iskandar dengan juru bicara masing-masing pasangan calon di DKI Jakarta sesaat lagi. Orang bilang DKI Jakarta merupakan etalase Indonesia dan Pilgub DKI Jakarta merupakan pemanasan menjelang Pilpres 2019. Nah, kita akan mencoba untuk membedah satu-satu siapa saja calon-calon nantinya akan bertarung di Pilkada DKI Jakarta. Pemirsa, ada 3 calon, ada Ahok, Basuki Cahayapurnama dengan Jarod Saiful Hidayat, ada Agus Harimurti Yudhoyono dengan Silviana Murni, dan juga Anies Baswedan serta Sandiaga Uno. Kita akan ke Ahok Jarot terlebih dahulu. Kita lihat bersama-sama profil mereka secara lebih dekat. Apabila Anda bisa saksikan di layar kaca Anda, pemirsa, ini merupakan pasangan incumbent. Sebelumnya kita tahu bahwa Basuki Cahayapurnama merupakan wakil gubernur DKI Jakarta pada waktu Joko Widodo masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dia lahir di Bangka Belitung, Juni 1966, dan Ahok pernah menjadi anggota DPR, kemudian juga pernah menjadi bupati dari Belitung Timur. Sementara pendidikan terakhir dia adalah pasca sarjana yakni MBA dari Prasetya Mulia Business School. Sementara kita akan melihat seperti apa profil dari Jarod Saiful Hidayat. Dia lahir di Gorontalo 30 Oktober 1955. Sebelum menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, dia merupakan wali kota Blitar, Jawa Timur selama 2 periode dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2010. Pendidikan terakhir dari Jarod merupakan S2 Ilmu Politik dari UGM Yogyakarta.
Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sih profil dari pasangan berikutnya. Namun sebelum itu kita akan lihat bersama-sama bahwa mereka didukung oleh 4 partai politik, yakni ada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, ada Golkar, ada Nasdem, dan juga ada Hanura. Secara total mereka mengumpulkan 52 kursi di DPRD DKI Jakarta. Ini jauh melebihi syarat, yakni 22 kursi untuk mereka maju atau bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sekarang kita akan ke pasangan selanjutnya. Di sini ada Anies dan juga Sandi. Nah, Anies Sandi didukung oleh partai politik, namun kita akan lihat terlebih dahulu seperti apa profil dari mereka. Anies Rashid Baswedan lahir di Kuningan 7 Mei 1969. Anies ini merupakan Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar dan juga Menengah di era Jokowi sebelum di reshuffle beberapa bulan yang lalu. Dia lulusan dari Northern Illinois University dengan gelar PhD. Apabila kita ingat, dia merupakan penggagas dari gerakan mengajar yang bernama Indonesia Mengajar yang mengirimkan berbagai macam relawan ke penjuru tanah air untuk mengajar di sana. Sementara wakilnya adalah Sandiaga Salahuddin Uno yang kita sudah tidak asing lagi, merupakan pengusaha yang merupakan salah satu orang terkaya di tahun 2009. Ini dinobatkan oleh majalah Forbes, 1 dari 30 orang terkaya di Indonesia. Nah, dia mendapatkan Master of Business Administration dari George Washington University di Amerika Serikat. Pasangan ini didukung oleh 2 partai politik, yakni Gerindra dan juga PKS. Walaupun 2 partai politik, namun mereka mendapatkan dukungan suara 26 kursi, ini juga lebih banyak daripada syarat 22 kursi yang dipersyaratkan oleh undang-undang untuk bertarung di Pilgub DKI Jakarta. Nah, sementara pasangan ketiga, Agus Silvi, yang kita sempat kaget dikarenakan nominasi nama Agus ini muncul secara tiba-tiba begitu, tidak seperti pasangan-pasangan yang lain. Kita akan lihat bersama-sama profil mereka, pemirsa. Agus dan juga Silviana Murni. Agus merupakan pria yang lahir di Bandung 10 Agustus 1978. Ini merupakan peraih Adi Makayasa atau lulusan terbaik untuk 3 matra TNI, AD, AL, AU, dan juga kepolisian. Dia memiliki 3 jenis master yang berbeda atau master degree yang berbeda dari universitas-universitas berbeda. 2 diantaranya dari NTU Singapura, Nanyang Technological University, dan juga di Harvard University. Sementara wakilnya adalah Silviana Murni, yang merupakan none Jakarta di tahun 1981, lahir di tahun 1958. Saat ini sebelum masa kampanye dan sebelum ditetapkan sebagai salah satu cawagup, dia merupakan Deputi Gubernur DKI Jakarta bidang budaya dan pariwisata 2016. Dia mendapatkan S2 Manajemen Kependudukan dari UI, sementara S3-nya atau doktoralnya adalah Manajemen Pendidikan dari UNJ di tahun 2005. Pasangan ini didukung oleh 4 parpol yang berbeda, ada Partai Demokrat, kemudian PKB, kemudian P3, dan juga PAN. Keempat partai ini mengumpulkan 28 kursi. Jessica, bisa Anda ceritakan bagaimana kondisi dan juga persiapan di sana? Waktu masih menunjukkan sekitar pukul 16.30, Zilvia dan juga Rory, artinya masih ada 2,5 jam lagi sebelum waktu pengundian nomor urut pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta. Namun saat ini dapat saya gambarkan suasana di Hall D G-Expo Kemayoran Jakarta sudah mulai ramai dengan pendukung masing-masing pasangan calon. Ada 3 pasangan calon yang nanti akan hadir langsung di Hall D Kemayoran saat ini, yaitu untuk mengikuti tahapan pengundian nomor urut, yaitu pasangan Basuki Cahayapurnama, Jarod Saiful Hidayat, kemudian pasangan Agus Harimurti Yudhoyono, Silviana Murni, dan Anies Baswedan Sandiaga Uno. KPU DKI Jakarta sendiri sudah melakukan zonaisasi atau menentukan atau membagi zona pintu masuk masing-masing pasangan calon nanti pada saat tiba di Hall D Kemayoran G-Expo ini untuk menjaga bagaimana nanti ketertiban para pendukung yang akan masuk ke dalam ruangan pengundian. Saya saat ini tengah berada di pintu masuk yang ditetapkan untuk pasangan
Basuki Cahayapurnama dan juga Jarod Saiful Hidayat. Dan dalam pantauan kami tidak hanya pasangan atau pendukung pasangan Ahok Jarod saja yang sudah mulai ramai berkumpul di sekitaran Hall D Kemayoran J-Expo Jakarta, namun juga pendukung dari pasangan Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni dan Sandiaga Uno Anies Baswedan yang sudah mulai meramaikan Hall D JI Expo Kemayoran Jakarta. Sebagai informasi untuk acara atau agenda pengambilan nomor urut pada sebentar malam, KPU DKI Jakarta sendiri hanya membatasi masing-masing pasangan calon hanya bisa membawa pendukung 500 orang atau 500 personil ke dalam Hall D atau lokasi acara akan berlangsung sebentar malam. Ini untuk menjaga ketertiban selama acara. Dan Zilvia dan juga Rory, nantinya untuk acara atau agenda sebentar malam, masing-masing pasangan calon akan melakukan 2 kali pengambilan nomor. Pengambilan nomor yang pertama adalah pengambilan nomor untuk menentukan antrian sebelum nanti menentukan undian nomor urut yang akan digunakan selama tahapan pilkada berjalan. Dan pengambilan antrian tersebut akan dimulai atau disesuaikan berdasarkan pasangan calon yang mendaftar di KPU DKI Jakarta. Artinya pasangan calon pertama yang mendaftar di KPU DKI Jakarta pada saat pendaftaran ada pasangan petahana Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat, diikuti oleh Agus Harimurti Yudhoyono Silviana Murni, dan pasangan ketiga atau pasangan terakhir Anies Baswedan dan juga Sandiaga Uno. Kemeriahan saat ini dan bagaimana semangat dukungan kepada masing-masing pasangan calon sudah mulai terasa. Sudah ada banyak yel-yel yang dinyanyikan oleh para pendukung masing-masing calon, dan kami masih terus menunggu bagaimana nanti kedatangan dari para pendukung masing-masing calon dan juga bagaimana nanti kedatangan dari pasangan calon. Ada 3 pasangan calon yang sudah ditetapkan. Kami akan memantau bagaimana pergerakan dan kemeriahan, tentunya juga bagaimana nanti prosesi pengambilan nomor urut sesuai dengan undian yang akan dilaksanakan oleh KPU DKI Jakarta yang sesuai agenda akan berlangsung pada pukul 7 malam ini. Zilvia, Rory. Baik, Jessica Wawar, terima kasih.